Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa ketemu lagi yang wajah-wajah ini. Sudah lama ketemu juga. Dan ada yang baru bisa datang di Darul Hanif dan bersama-sama kita berpikir tentang masa depan generasi ini. Dan kita akan milik masa lalu ya, anak-anak kita adalah milik masa depan, sehingga mudah-mudahan upaya ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk itu. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan apa ya? Ini barangkali ini loh sekalian. Di surah Al-Baqarah itu ada ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wadhkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bunyinya gitu. Ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik-baik diberikan Allah kepadamu. Bersyukurlah kepadaku jika kamu ta'budu, jika kamu mengaku hamba-Nya, jika kamu menyembah kepadanya. Kita baca iyyaka na'budu tiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, kalau kamu mengatakan iyyaka na'budu, bersyukurlah jika kamu begitu buktikan. Kan gitu sebenarnya kata-kata itu. Artinya berarti orang Islam itu nggak ada pilihan lain. Mood yang selalu dibawa itu adalah syukur. Iya betul. Karena in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang menganggap aku itu Tuhan, bersyukur. Gitu. Saya merenungkan sebenarnya memang harusnya memang posisinya begitu. Mood kita itu, jadi setiap saat itu harus syukur. Dan ternyata memang nggak ada pilihan lain, Bapak sekalian. Karena kalau tidak syukur itu jatuhnya kufur. Jadi kalau kita baca di surat Al-Insan ya, hal ata al-insan hina menazah lam yakun syai'an kura inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtali. Terus berikutnya wa hadainahu sabila imma sakura wa imma kafura. Ini dari surat tentang penciptaan awal manusia. Allah mengatakan, dan kira-kira terjemahan bebasnya itu, apakah kamu tahu atau kira-kira bukankah ada satu masa bahwa manusia itu tidak ada namanya, tidak disebut-sebut, ya nggak ada. Kita tuh nggak ada sebenarnya. 100 tahun yang lalu di mana kita? Nggak ada, tidak disebut. Kemudian Allah mengatakan, kami menciptakan manusia dari jasmani dan kami campurkan, dan dari sana kami ciptakan pendengaran dan seterusnya. Terus kemudian berikutnya inna hadainahu, kami berikan dia jalan, ilham, sabila, jalan, imma, ada yang bersyukur, ada yang kafur. Jadi memang pilihannya itu. Kalau kita nggak bersyukur berarti kita jatuh ke kufur. Ya. Kita sudah ingat ayat fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah aku, fadkuruni, kata aku akan ingat kepadamu. Luar biasa ya. Apa artinya kita ingat Allah yang maha besar itu akan ingat kepada kita. Waskuruli, bersyukurlah kepada itu, wala takfur, jangan kamu kufur. Bagaimana realisasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya dapat rezeki, alhamdulillah, syukur ya. Kalau misalnya ibu kehilangan mobilnya hilang, dia belum, biasanya responnya mengucapkan apa? Atau ada musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita renungkan, ini ekspresi syukur atau ekspresi kekecewaan? Benar nggak kita mengucapkan innalillahi? Kira-kira gimana? Innalillahi itu untuk menjustifikasi ini kan milik Allah, nanti kembali kepada
kita tahu innalillahi itu dipakai bukan untuk itu. Kita dipakai ketika orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya, kita manusia dari Allah dan kembali kepada. Mobil hilang, innalillahi. Pasti ada kekecewaan di sana. Kalau kita melaksanakan ayat tadi, bersyukurlah kepada aku, maka kita mobil hilang, ucapannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan itu lagi. Alhamdulillah. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada bahagia, alhamdulillah. Kalau ada yang musibah, alhamdulillah. Karena kita memahami bahwa kebahagiaan kita, orientasi kita bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Kejadian paling berat apapun di dunia ini nggak ada artinya. Ibu menderita kehilangan apapun 60 tahun, nggak ada artinya dibanding dengan penderitaan di akhirat nanti kalau masuk ke sana yang tanpa batas. Jadi kecil sekali penderitaan apapun yang dialami manusia di dunia ini. Jadi nggak, Allah mengajarkan jangan kau bersyukurlah apapun yang terjadi. Karena yang diberikan Allah itu memang atas izin Allah itu terjadi. Bapak ibu mobil hilang itu kan Allah yang menghendaki. Dan Allah mengatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan hidup dan kematian, kegembiraan dan kesedihan hanya untuk melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yang paling baik responnya. Jadi kalau mobil hilang, yang paling baik responnya, alhamdulillah, sudah beralhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Kan ini memang Engkau yang dilihat itu adalah wajah Allah. Alhamdulillah, kekuasaan Engkau Maha Besar. Dan bagi saya nggak ada artinya dibanding nanti rewardmu di akhirat. Jadi orientasi ini yang perlu kita biasakan, kita latih supaya kita bisa berpikir apa ya? Kalau Gus Bah mengatakan berpikir nubuwah, berpikir bagaimana para nabi. Nabi itu Rasulullah itu kalau merespon kadang-kadang aneh. Tapi kalau saya renungkan, ya karena konsep syukurnya, pemahamannya sudah memang itu yang dicontohkan. Misalnya Bapak sekalian, Nabi ya, gendong bayi kan ya, gendong bayi. Ada sahabatnya punya anak habis pipis bayinya, ibunya langsung mana jangan pipis, terus dia tahan, ya dengan senyum. Kalau melihat orang lain itu kan apalah sesuatu yang buruk ini segala macam, pokoknya dianggap buruk, terus Allah tidak. Karena kekagetan anak itu lebih parah dampaknya dibandingkan pipisnya itu. Jadi Rasulullah tetap dengan, jadi yang dilihat apa? Ini kan rasa syukur, bukan sesuatu yang buruk. Kalau pipis itu nggak apa-apa, sama mobil hilang nggak apa-apa. Alhamdulillah pipis, alhamdulillah. Syukur. Ya. Suatu ketika Rasulullah itu, Aisyah cerita, Rasulullah ini ada daging. Rasulullah kan jarang sekali makan daging ya. Ada daging itu istimewa lah ya. Ada daging. Ya. Rasulullah pergi suatu saat, ada orang miskin minta-minta, dan biasanya Aisyah itu kalau ada orang ini ya keluarga Rasulullah begitu semua diberikan. Sehingga daging sedikit itu pun diberikan ke orang miskin itu. Ketika Rasulullah datang, nanya, "Oh Aisyah, mana dagingnya?" "Oh ya Rasulullah, tadi ada orang yang minta segala macam." "Ya Pak Rasulullah, alhamdulillah, daging itulah sebenarnya yang kau berikan, itulah sebenarnya yang menjadi milik kita di akhirat." Itu berpikir nubuwah, berpikir nabi. Cara berpikir yang melihat sesuatu itu selalu terkait dengan hari akhir. Jadi kalau kita melihat begitu, maka jadi kalau Bapak Ibu melihat punya anak, kan macam-macam tuh anak-anak ya. Ada yang menyenangkan, ada mungkin anak yang menjengkelkan. Bapak Ibu jangan lihat itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu walaupun ada senakal apapun, kita harus merespon sebagai rasa syukur. Alhamdulillah. Dan ini Engkau hadirkan untuk supaya kita menjadi lebih baik bagaimana menangani anak, bagaimana merespon dengan benar. Karena Allah hanya melihat siapa yang paling baik amalnya. Dan anak itu dihadirkan bisa baik, bisa buruk, bagi Allah memang tujuannya adalah untuk menilai kita atau mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi.
Banyak Rasulullah itu. Misalnya ada orang Badui, orang kampung Badui, datang ke masjid kan, Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Dia kencing di masjid. Wah, merebut pantul, pegang pedang mau ditebas. Biarkan dulu. Jangan. Jadi disuruh biarin seorang itu menyelesaikan urusannya. Ya. Kan aneh. Tapi begitulah Rasulullah itu. Ya. Jangan biarkan saja. Karena mereka tidak tahu. Gitu ya. Ini sahabat sudah macam-macam. Dan bayangkan kalau orang itu tiba-tiba kaget terus menahan kencingnya. Bisa kencingnya kemana-mana, bisa tambah gak karu-karuan. Jadi setelah itu orang Badui itu, ya terima kasih Rasulullah. Saya hanya hormat pada engkau ya Rasul. Aku tidak pada sahabat-sahabatmu ini. Karena kan responnya dia respon yang normal-normal aja kan orang. Nah Rasulullah meresponnya berbeda gitu ya. Jadi Bapak sekalian, ini saja barangkali syukur itu harus kita latih. Dan ya, kalau saya renungkan juga, syukur itu bukan kemarin, bukan masa depan, tapi saat ini, the present of moment. Syukur itu kita harus rasakan sekarang. Alhamdulillah, saya bertemu anak-anak sehat semua. Ya. Syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa datang ke sini. Kalau tidak ada atas izin Allah, mungkin banyak orang yang berdiri aja nggak bisa, mau jalan itu jatuh dia. Kalau nggak stop, fungsinya nggak jalan. Jadi datang ke sini ini semua atas izin Allah. Atas Allah tahu sampai daun nih, kalau dalam Al-Quran itu Allah mengabarkan sampai dengan jatuhnya daun dan bentuk dia jatuh melengkung berputarnya itu Allah tahu semua. Allah mengizinkan itu terjadi. Jadi bagus kan, kalau apapun terjadi di dunia yang ibu alami seperti apapun yang menurut ibu itu penderitaan, coba kita pakai kacamata yang lain, kacamata yang diciptakan Allah, kacamata syukur, bersyukur. Apalagi kita bagus sekalian, alhamdulillah dijanjikan Allah nanti surga yang seluas langit dan bumi, kita nggak bisa bayangkan dengan mata, kita nggak pernah mendengar dengan telinga, tidak pernah terlintas di hati, bagus sekalian, dan menunggu kita di sana. Karena itu syukur di sini kita harus maksimalkan. Kalau kata Allah, beramal sebaik mungkin, sebaik pada keluarga yang terdekat, pada anak, istri, pembantu sekitar. Jadi bapak sekalian, barangkali ini yang bisa saya sharing. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. Dan syukur itu Bapak Ibu, rumusnya kan jelas ya. Lain syakartum, lazidannakum wa in kafartum. Jadi kalau kita syukur, kenapa nikmatnya? Jadi kalau ada apa-apa, kesedihan apapun bersyukurlah, karena nanti Allah akan nambah nikmat, bukan kesedihannya. Jadi yang saya pernah cerita, Nabi Musa itu waktu membawa orang Israel menyeberangi Laut Merah itu, menghindari Fir'aun kan, yang disampaikan kan ayat ini. Ini khutbahnya Nabi Musa, direkam di Quran. Jadi ketika orang menderita di padang pasir yang nggak ada apa-apa, mereka bingung mau makan apa segala macam, Nabi Musa mengatakan bersyukur kepada syukur bahwa kamu dahulu ditindas oleh Fir'aun ratusan tahun, sekarang kita bisa. Nah, karena rumusnya kalau bersyukur pasti Allah menolong. Gitu. Jadi itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tahun depan bisa lagi ya, kata Mas Rian katanya akan di Bintan. Nanti kita bikin di sini sebagian di Bintan gitu ya. Nanti kita jalan marin di sana, di sini. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pras.